kita Isa Yesus Kristus. Nah, sudah bertanyalah sesuai topik, jangan lari-lari. Silakan. Ya, gini ya. Nggak tahu, silakan siapa aja yang bisa jawab. Kan pada saat Gabriel menjumpain Maria itu, dia kan berkata bahwa nanti Allah akan memberinya seorang putra. Setelah putra ini lahir, kok kalian Tuhan kan ini dari mana rumusnya? Itu pertanyaannya. Sekarang saya tanya, siapa yang mengambil Maryam? Jawab dulu baru ada lanjutkan. Siapa yang mengambil Maryam? Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Dia di Islam maupun di Kristen nggak ada ceritanya dia dihamili. Nggak ada itu kalimat dihamil itu nggak ada. Ketika Maryam hamil, perbuatan siapa Maryam hamil? Ayo. Ya kalau begitu Tuhan kalian lebih kejam. Kalau kalimatnya seperti itu. Seorang pahlawan tanpa sebab akibat dia bikin bunting. Kan begitu akhirnya perkataannya. Oke. Tapi jelas, sekarang pertanyaannya kepada Muslim, siapa yang membuat atau perbuatan siapa Maryam hamil? Itu aja baru kamu terus. Tidak membuat, di situ kan Allah memerintahkan Gabriel. Oke. Sekarang Maryam hamil itu atas perbuatan siapa? akan diberi seorang putra. Oh iya. Kan jadi jelas. Iya, jadi dengan cara gimana? Ya Maria harus hamil, itu saja. Iya, jadi dia hamil itu perbuatan siapa? Itu saja. Kamu nggak bisa tegas. Jangan kau bilang seperti itu, karena maknanya berarti Tuhan membuat bunting manusia. Lu aja yang konyol. Maria bunting nggak sama Gabriel. Maryam hamil sama Gabriel. Itu Bapak dapat cerita dari mana? Bapak baca di mana? Di Alkitab kalian itu kan begini ceritanya. Jangan di Alkitab. Bapak kalau baca Alkitab kita Bapak jadi keledai nanti. Di kitabnya Bapak saja kan ada. Oke, kita lewatin. Nah, yang jadi pertanyaanku setelah anak Maria ini lahir, jelas-jelas kan di situ dikatakan bahwa Allah akan memberi Maria seorang putra, anak laki-laki. Kenapa kalian Tuhan dari mana rumusnya ini? Maksud saya. Dia makanya Tuhan dulu Pak. Oke, saya tanya dong sama Pak seperti ini. Apa sih namanya ya? Pak siapa ini? Zainal. Pak Zainal percaya nggak surat As-Sajdah ayat 7 dan 8? Halo? Bisa dibukain nggak Pak Kodeks? Itu jangan di-mute, ya ke-mute kayaknya. Kalian jangan mute. Buka aja semuanya. Udah saya buka, Bu. Halo, Pak Zainal. Pak Zainal. Gimana kalian belum bisa jawab, udah nanya. Ini gimana? Coba jelaskan dulu. Saya kan Muslim, di room Kristen. Saya jawab. Saya jawab apa rumusnya Yesus adalah Tuhan. Pak Zainal percaya nggak surat As-Sajdah ayat 7 dan 8? Bisa dikasih di share screen? Kristen sama Islam nggak ada kaitannya. Saya kan bertanya bisa di posisi Kristen. OTW. Harusnya kalian jawab secara Kristen. Inilah konyol. Ya, kasih di share screen surat As-Sajdah. Jangan lari dulu ke Quran. Saya kan tanya versi Kristen. Ya dijawablah. Tadi aku bertanya pun siapa yang ulas siapa Maryam hamil belum dijawab. Masa itu sel telur dibuahi tapi nggak ada sel sperma itu? Kita jawab dulu aja pertanyaan dia, nanti kita tanya. Surat As-Sajdah. Saya yakin dia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Lanjut. Mana sih surat As-Sajdah? Ya kita gunakan aja logika yang sama surat As-Sajdah. Maksudnya Ibu Sofiatul akan membuat perbandingan supaya lebih Pak Zainal ini lebih paham. Dibuka dulu ayat Al-Quran. Surah keberapa itu Pak Zainal? Surat As-Sajdah surah keberapa? Pak Zainal, surah keberapa itu di dalam Mushaf Al-Quran? Bentar. Aku surat 32. Kita pakai logika yang sama ya Pak, supaya Bapak logikanya nyambung.
Surah 32 ayat 7 sampai 8. Mana sesungguhnya? Main di Zoom kalian beginilah. Bentar di mute, sebentar di mute. Udah dibuka Sainal supaya kamu nggak ada alasan. Halo telur bebek, Nggak usah framing. Ya, kita Kasih di screen aja. Kasih di screen surat As-Sajdah, surat 32 ayat 7 sampai 8. Aku mau tahu apa jawab dia tentang hal ini. As-Sajdah itu surat berapa, Bu? Aku nggak mau jawab. Dua. Yang ditanya, gimana Kristen bisa menuhankan anaknya Maria itu gimana caranya coba? Karena aslinya dia adalah Tuhan, Pak, yang menciptakan manusia, yang menciptakan Adam. Kan Gabriel mengatakan bahwa sebentar, baca dulu surat ayat 7 sampai 8. Dari mana Tuhannya? Sebentar, saya jawab. Ini saya jawab. Bang Domba, Ya. baca Bang Domba. Ya. Ayat 7 dan 8 tolong dibacakan Domba. 7 dan 8 bacakan. Iya. Yang memperindah segala sesuatu. Bismillah dulu, domba Bismillah dulu, baca. Enggak ada bismillah. Yang memperindah segala sesuatu dengan Islam. Saya tanya kan baca dalil kok ini dalil loh. Datang Kamu kalau saya jelasin lewat Alkitab, kamu nggak bakal tahu. Ya, saya jelasin pakai logika kamu. Loh, kok jadi macet? Bacain ayat 7-8. Ya, ayat 7. Yang mam. Zainalnya kumaha ama. Masih ada orang? Dia kan cewek. Zainal Oh, Mak Raju. Sainal mah nggak jelas. Biar Loh, ini gimana sih kok nggak dibacain? Aku baca di mute. Kenapa di mute? Oke. Kalau dijelasin dari Alkitab mereka nggak akan tahu ya. Jelasin pakai logikanya yang sama, logika mereka. Ya, saya baca dulu dari tadi di mute saya sudah baca. Udah nih. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Tanda kurung air mani. Dengar nih ya. Di surat As-Sajdah 78, Dia mengatakan, Dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Ini bicara Adam. Manusia yang pertama, Adam. Kemudian semua keturunannya itu dijadikan dari air mani yang hina. Artinya semua orang yang dilahirkan dari hubungan suami istri atau air mani itu hina nggak menurut surat ini? Hina. Menurut hina. Tapi hina, Ibu. Iya, hina. Mana orangnya tadi mana? Saya mau tanya sama dia. Ya, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Yaitu air mani. Kok lari si Zainal ini? Kebanyakan mereka nggak tahu tentang Islam, Bu. Jadi kalau ditanyain Islam kabur. Lihat ya, ini semuanya hina, termasuk nabimu yang lahir dari air mani yang hina. Jadi semua keturunan Adam yang berasal dari hubungan suami dan istri itu hina menurut surat As-Sajdah ayat 7-8 ini. Sekarang pertanyaan saya kepada Muslim, kenapa Yesus tidak dilahirkan dari hubungan suami dan istri, tidak dilahirkan dari air mani yang hina ini? Jawab saya. Halo? Anybody home? Muslimnya ada Pak Munir. Ustadz akal sehat katanya. Nggak join juga dia itu, disconnect. Iya. Kalau Muslim ditanya, kejang-kejang keluar, Bu. Pasti. Sekarang Munir aja bijak gitu. Nah, coba jawab ini. Jadi menurut teologi mereka sendiri, kita pakai akalnya mereka ya, bahwa semua orang yang dilahirkan setelah Adam itu dilahirkan dalam keadaan hina. Pertanyaan saya, kenapa hina? Nah, yang kedua, mengapa 2000
tahun yang lalu ada intervensi Tuhan, ada seorang yang dilahirkan tidak dari air mani manusia yang hina. Itu pertanyaan saya. Ya, Itu muslimnya Sumarli. silakan. Ya, silakan dijawab. Dan nanti kita akan ke Quran 4 ayat 171, baru kita akan masuk ke dalam logika Alkitab. Kalau kamu bisa jawab ini, baru Pertanyaannya kita bicara diulangi, Bu. Alkitab. Pertanyaannya diulangi, ada Pak Sumarlin mungkin. Tapi jangan dipotong-potong ya teman-teman. Berisi kasihan. Pertanyaan saya kepada Muslim, Anda jelaskan, menurut Allahmu, semua manusia dilahirkan dari spermanya Adam. Ya, ini bicara dengan benih penyatuan. Ya, dengan Adam. Persekutuan dengan Adam. Ini yang kemarin saya bicara ya. Hukum-hukum kehidupan yang Tuhan tempatkan. Ya, hukum kehidupan. Jadi dengan bersatunya kita dengan spermanya Adam, atau di dalam persekutuan dengan Adam, kita mati. Sekarang saya jelaskan. Menurut surat As-Sajdah ini, semua manusia yang lahir dari hubungan suami istri disebut hina. Lahirnya sudah hina. Ya, bahkan menurut Muhammad disentuh oleh setan. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa hina? Lahir sudah hina kalian itu. Yang kedua, mengapa 2000 tahun kemudian ada intervensi Tuhan? Yesus tidak dilahirkan dari air mani yang hina ini. Itu pertanyaan saya. Stum Yusel. Atau ada yang Islam mau menanggapi, silakan dibuka. Halo. Kalau saya ditanyakan kenapa hina, ya demikian, karena sudah ditetapkannya di dalam Al-Quran. Kenapa Pak? Saja Anda sih. ngomong kayak ketelan. Iya, Yang jelas dulu, Pak Sumarlin. di kelelawar tuh, Pak. Halo, jelas nggak, So? Walet Halo. ya. Di sarang walet dia tuh. Ya, loh, ya. Karena memang demikian sudah disampaikan. Manusia itu hina, supaya manusia tidak membanggakan dirinya di depan penciptanya. Dia tahu penyampaian ayat ini konteksnya itu. Kalau menjawab kenapa hina, ya memang demikian pencipta kita. Makanya saya sudah ngomong Ini bahasa berkali-kali, satir, Pak Sumarlin. Selama Anda tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, ya begini, offlock. Anda tidak tahu kenapa Allah mau mengatakan dari air mani yang hina. Karena jawabannya ada di dalam Taurat. Saya kasih tahu kepada teman-teman ya. Pondasi dasar Alkitab itu adalah kitab Taurat. Dan tulang punggung daripada kitab Taurat adalah kitab Perjanjian. Makanya kitab Perjanjian itu harus dihafalin sampai ngelotok. Ngelotok harus dihafalin sampai ngelotok. Kejadian 1 sampai 50 harus bolak-balik dibaca, dibaca. Selama Anda tidak menerima kitab Taurat Musa, jadi begini nih jawabannya. Ya. Oke, saya terima jawaban Anda. Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Jawaban yang kedua, silahkan Pak Sumarni jawab. Mengapa 2000 tahun yang lalu ada intervensi Tuhan? Ada seorang manusia yang tidak dilahirkan dari air mani yang hina. Ya, itu diantara hal ya, pencipta kita melakukan apa yang dia kehendaki, memberi pertanda kepada manusia bahwa ada hal-hal yang di luar jangkauan manusia, untuk dia mengajarkan kepada manusia bahwa ada esensi yang mengutusnya kalau Isa atau Yesus, ya, ada intervensi dari pencipta kita bahwa ini loh ada kejadian yang luar biasa supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi manusia. Tapi kalau mau Pelajarannya dikatakan, apa, Pak? Memangnya ada manusia lain yang dilahirkan dari Roh Kudus dan firman Allah seperti Yesus? Pelajaran apa yang bisa kita dapat? pelajarannya diantaranya hikmah ya, kalau saya pribadi ya. Wallahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Terus apa lagi tentang bahwa, coba saya ingat-ingat ayatnya. Ya. Bahwa pencipta kita mampu, maha mampu untuk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ya, dari sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Bahwa dia gitu, yang maha mampu untuk itu. Karena dia maha mampu untuk itu, dan kita tahu dia maha mampu untuk itu, maka tunduklah kepadanya. Itu pesannya sih, message-nya. Keliru. Itu tidak sesuai dengan Taurat Musa. Kalau sesuai dengan Taurat Musa, ya lain Musa. cerita sudah itu. Ya, kalau tentang Taurat Musa, saya nggak belajar. Begini. Karena Anda mengatakan Islam itu meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya. Tetapi setelah saya belajar
Islam dan Quran, ternyata ajaran Quran dan teologi, saya bilang teologi ya, pengertian Quran tentang apa itu dosa, asal usul dosa, apa itu takdir, ya, apa itu penghakiman, apa itu keselamatan, itu bukan hanya berbeda, Pak. 180 derajat bertolak belakang dengan nabi-nabi sebelumnya, pewahyuan yang di dalam Quran. Ya. Jadi nabi-nabi sebelumnya misalnya ngomong dosa itu A, nabi Anda ngomong itu B. Nabi-nabi sebelumnya itu konsisten tuh, Pak, kejadian sampai wahyu. Jalan keselamatan tuh begini loh, itu diceritakan dari kejadian sampai wahyu. Dia ngomong ini loh, kalau kamu mau selamat tuh A caranya. Nabi Anda datang, Anda bilang oh enggak, jalan keselamatan itu C. Jadi doktrin dasar Quran itu bukan hanya berbeda. Saya kasih tahu ya, tapi bertolak belakang. Padahal Islam itu mengklaim dia meneruskan, meluruskan, menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Setuju nggak ya teman-teman? Halo? Setuju. Dulu saya berpikir, begini Pak Sumarlin. Halo, nggak setuju. Dulu saya berpikir, Setuju, Bu. dulu saya berpikir bahwa agama-agama, ya baik Yahudi, Kristen, Islam, semua agama, itu menyembah Tuhan yang sama. Bedanya cuma pada permukaan atau cara ritual penyembahannya saja, superficialnya saja. Ya mungkin pakaiannya beda. Kalau Muslim harus pakai jilbab. Ya kan saya juga baru tahu ternyata Kristen Arab semuanya pakai jilbab juga. Ya. Dulu saya berpikir begitu Pak. Tetapi Tuhannya sama. Perbedaannya adalah di permukaannya. Tetapi setelah saya mempelajarinya, Pak Wahyu Ilahi mungkin boleh mengkonfirmasi. Bukan di superficialnya, perbedaannya memang di fundamentalnya teologi. Itu jauh beda. Tuhan yang kita sembah tidak sama, ya definisi Tuhan Anda dengan definisi Tuhan para nabi sebelumnya. Saya bicara Musa, Nabi Yesaya, Yeremia, sampai Maleakhi, sampai Yesus, ya. Definisi para nabi ini tentang Tuhan itu sangat bertolak belakang dengan definisi nabi Anda tentang Tuhan. Pertama, ya itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah tidaklah sama. Yang kedua, teologi dasar fundamental Anda jauh berbeda. Anda tidak bisa, Anda itu yang kita sebut dengan ahistori atau akronisme. Artinya Quran Anda itu tidak meletakkan tokoh-tokoh ini sesuai dengan timeline sejarahnya. Sejarahnya campur baur, campur aduk. Ya, ini yang saya buat sedang Maryam yang tertukar. Ya, nanti kita lihat lagi orang Samaria bisa ada zaman Musa. Itu bagaimana ceritanya itu orang Samaria kok bisa ada zaman Musa. Ya, jadi ini cerita yang campur aduk ini yang ada di dalam Quran setelah kita cek dan kita selidiki klaim kalian bahwa kalian itu meluruskan kitab sebelumnya dan nabi-nabi ternyata tidak cocok dengan fakta yang kita temui di lapangan. Mungkin Pak Wahyu Ilahi boleh menambahi hal ini. Apa alasannya Pak Wahyu Ilahi? Mengapa di surat As-Sajdah ini dikatakan semua keturunan Adam lahir dari air mani yang hina? Dan apa alasannya 2000 tahun yang lalu ada seorang anak yang kudus dilahirkan dari perawan suci, lahir tanpa air mani yang hina? Teman-teman boleh jawab. Ibu Sophie bisa aku nambah. Apakah hubungannya boleh. air mani itu kayak DNA dosa ya atau DNA iblis ya? Makanya bilang hina gitu. Hah? Ya. Itu Ya, yang mereka tidak tahu. Itu yang selalu kita mengatakan dosa asal. Ngerti nggak, Pak? Iya. Mereka ingkari, mereka tapi mengatakan- Al-Quranisme ya. Iya. Coba Anda lihat tadi jawabannya Pak Sumarlin, seorang ustadz. Dan saya lihat dia sudah mempelajari Islam cukup dalam. Dia saja tidak tahu alasannya kenapa manusia dilahirkan dari air mani hina. Betul nggak? Iya, hina itu dosa. Iya. Iblis itu Kenapa? konsepnya. Ya karena memang nggak punya kitab Taurat gitu loh, Pak. Udah nggak? Nggak bisa. Selama saya kasih tahu ya, selama kamu tidak menerima kitab Taurat Musa, kamu tidak mengerti apa. Karena di dalam Taurat Musa itu Taurat Musa, kitab Kejadian itu disebut Genesis atau Bereshit atau in the beginning. Itu asal muasal dosa, asal muasal keselamatan, asal muasal tatanan masyarakat, asal muasal semua Genesis atau awal mulanya di situ. Makanya saya mengatakan Anda bahkan tidak bisa tahu kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes kalau Anda tidak baca kitab Kejadian. Betul apa betul? Iya. Karena kitab Wahyu itu antitesis. Yang semuanya di kitab itu kembalikan dari semua yang ada di kitab Taurat. Dibalikin lagi itu.
Makanya saya bilang, kamu jangan baca kitab Wahyu kalau kamu belum baca kitab Taurat atau kitab Perjanjian. Tidak bakal ngerti loh. Saya jamin. Saya jamin. Kamu tidak bakal ngerti apa yang Rasul Yohanes tulis di kitab Wahyu kalau kamu tidak mempelajari kitab Perjanjian dengan baik. Kamu kupas satu-satu. Ini saya baru sampai kejadian 6. Nanti saya akan buat kejadian 6. Ya. Nah, silakan, lanjutkan. Menurut Anda, kenapa semua manusia diciptakan dari air mani hina? Dan apa alasannya Yesus tidak dilahirkan dari air mani? Bu, pertanyaannya sederhana sih buat Ustadz Sumarlin. Dia percaya nggak kalau Tuhan itu nggak boleh tersentuh oleh dosa, nggak bisa berbuat dosa, Bu? Pak Sumarlin ada nggak? Pak Sumarlin, Tuhan itu nggak boleh berdosa atau nggak berdosa? Sepakat nggak? Ya, sang pencipta ya, tidak berdosa. Ya. Betul ya, nggak bisa berbuat dosa dan tidak berdosa ya. Ya, pertanyaan saya, ini saya ngikutin cara berpikir Bapak aja. Isa yang di dalam kitab Bapak itu berdosa atau tidak? Baik, para nabi di dalam keyakinan kami maksum nih. Iya, makanya gini Pak, saya tanya. Makanya ini nyambung nanti, nyambung apa yang disampaikan Bu Sofi tadi. Kenapa diciptakan dari air mani yang hina kan gitu. Nanti kejawabnya di sini. Saya tanya, Isa yang di dalam Quran Bapak itu termasuk manusia yang hina atau enggak? Tidak. Hah? Tidak. Isa berdosa enggak di situ? Maksum ya, dalam keimanan Islam bukan dikatakan masalah berdosa, tidak maksum. Enggak. Mau gini loh, pertanyaan sederhana. Kan Bapak meyakini tadi di Asad Zada, ya, dikatakan apa yang diuraikan Bu Sofi, bahwa manusia, air mani kita ini diciptakan dari air mani yang hina, kan gitu ya. Berarti semua manusia yang lahir dari persetubuhan itu pasti hina. Ya, nah saya tanya, Isa itu berdosa apa enggak? Tuhan itu berdosa apa enggak? Kalau saya boleh mengikuti narasi ya, kita coba saya ikutin, tidak berdosa. Ya kok jangan ikutin saya. Menurut keyakinan Bapak sesuai yang tertulis. Bapak percaya enggak? Bapak percaya enggak roh yang datang kemarin? Sebentar, bukan. Bapak percaya enggak? Bapak bisa tunjukkan bahwa ada nabi-nabi lain yang lahirnya suci. Karena di dalam Quran Bapak sendiri kan dikatakan ketika si Jibril, Bapak percaya sebagai Jibril ya, datang kepada Maryam, dikatakan kamu akan melahirkan anak laki-laki yang suci. Betul nggak Pak Ilahi? Halo? Ya, saya setuju ya. Saya setuju. Jadi gini. Saya tanya, di mana pada waktu Nabi Anda lahir, malaikat Jibril datang kepada Aminah dan menyatakan Nabi Anda suci? Di mana ada ceritanya malaikat Jibril datang kepada ibunya Musa, ibunya para nabi, bahwa mereka itu lahirnya suci. Selain Isa. Iya, memang Isa. Islam termasuk manusia yang luar biasa lah intinya gitu. Makanya termasuk ulul azmi kalau di dalam agama kan. Beliau dilahirkan tanpa ayah, beliau adalah kalimatullah. Lima nabi ulul azmi itu hanya sebentar. Ya, saya tahu 5 nabi ulul azmi itu nabi-nabi besar, ya. Tetapi hanya Isa yang lahir tanpa air mani yang hina. Itu pertanyaan saya. Nah, Musa kan lahir dari bapak mamanya. Bapak ini gimana sih kalau dari sperma yang hina tadi, kata Allahmu? Iya. Nah, sekarang saya tanya, Pak Sumarlin percaya nggak hadis yang menyatakan bahwa semua manusia ketika lahir itu disentuh setan kecuali Maryam dan Isa anaknya? Iya. Apa alasannya? Saya setuju. Karena demikian dikabarkannya. Waduh. Iki aku semumet iki. Aku paramek pun teh, Pak Wahyu aku tak beli paramek sih. Tolong ditangani sih, Pak. Halo. Kan tadi saya ditanya setuju enggak? Saya bilang iya, saya setuju. Isa itu berdosa atau enggak? Yang enggak bisa berdosa itu Tuhan atau bukan? Kan sebenarnya sebentar. Oh, Tuhan enggak bisa berdosa. Ya, tadi udah disetujui kan gitu ya. Terus saya tanya, Isa itu punya dosa apa enggak? Enggak malah muter-muter kayak paling-paling. Dijawab begini Pak, yang kami yakini
ya keyakinan kan. Ini aku memang sakit Nama kepala betulan loh ya. yang dinamakan maksum itu adalah bukan berarti tidak bisa berbuat kesalahan. Itu maksum. Soal apakah Isa melakukan dosa atau tidak, saya tidak tahu gitu. Sesimpel itu. Tapi yang kami yakini adalah para nabi itu maksum. Kalaupun ada kesalahan akan diampuni gitu. Pak Sumarlin, Itu maksum namanya. Anda tidak tahu Isa. Terus Anda menjelaskan Isa. Ini yang puyeng saya atau sampean ini? Saya sedang tidak menjelaskan. Ya, Bukan, Pak Sumarlin. Sesuai apa yang saya Bukan. pahami, gitu. Yang kami tanyakan dari pihak Kristen begini, Pak Sumarlin. Apa sih alasannya kok Isa itu lahirnya suci, tanpa air mani yang hina, dan waktu lahir dia satu-satunya manusia yang tidak disentuh setan atau tidak berdosa? Itu loh pertanyaan kami loh, Pak. Itu loh, Pak, pertanyaan kami. Kalau itu pertanyaannya, nggih Bu, kalau itu pertanyaan saya tidak tahu karena saya belum mendapatkan penjelasan tentang itu baik dari hadis maupun dari Quran. Tentang itu gitu. Pak, aduh. Mungkin ada tapi tidak dari tenan loh ini. Pak Sumarlin. Ya. Ibu Sofia dulu bukan kehabisan Panadol, tapi memang kebanyakan minum Paramex, makanya dia mau menggiring minum Kalpanak. Ya, Kalpanak dia dulu. Makanya dia mau menggiring dengan mengartikan ayat Al-Quran kamu tadi, begitu loh. Harusnya tidak perlu diikuti. Harusnya nggak usah diikuti karena pernyataan yang mengatakan bahwa dari air mani yang hina itu benar, tapi bukan berarti semua hasilnya hina. Karena urgensi penjelasan Al-Quran dalam surat As-Sajdah itu adalah Allah yang paling berhak Allah yang menciptakan dengan berhak menggunakan. Saya tantang kamu pakai dasar mana yang menyatakan orang yang lahir dari air mani yang hina itu tidak hina. Loh, saya bukan, kamu bilang hina, ini kan saya jelaskan, saya lanjutkan. Loh ya, saya tantang. Saya tantang. Kamu bilang dulu. Loh, saya tantang. Saya tantang kamu. Bahwa omonganmu itu ada dasar dalilnya di dalam Quran. Kamu tunjukin surah mana yang menyatakan ada manusia yang tidak hina. Bukan kamu masalah bilang ada manusia yang tidak hina. Semua nabi, Isa di dalamnya adalah orang-orang yang maksum. Tahu maksum? Enggak, itu nggak bisa dibilang maksum. Sperma itu hina. Dari mulai Adam sekarang yang akan datang. Berdosa. Semuanya berdosa. Tidak ada yang suci. Ya. Hanya yang suci hanya. Makanya di dalam Quranmu satu-satunya yang dikatakan lahir suci adalah Isa al-Masih. Ngerti? Kamu tunjukin sama saya kapan malaikat Jibril datang kepada Aminah menyatakan anak yang lahir ini suci. Kamu tunjukin Quran surah berapa, ayat berapa. Jangan. Kamu punya dalil. Nabi-nabi itu suci. Inginkan itu tidak akan terjadi. Bukan seperti yang saya inginkan. Harus kamu mempunyai data. Kamu menyatakan semua nabi itu lahirnya suci. Saya nggak menafsir. Satu-satu bicaranya. Satu-satu. Saya menafsir nggak tadi? Bicaranya. Saya menafsir nggak tadi teman-teman? Halo, saya menafsir nggak tadi teman-teman? Itu saya baca apa saya nafsir? Assalamualaikum. Bertanya kok untuk menjelaskan, nggak ada tafsir dari Ibu. Ya, saya menafsir dari Alkitab saya sendiri, bukan dari Quran. Kalau Quranmu tidak punya jawaban. Quranmu itu tidak mempunyai jawaban mengapa semua manusia lahir dari air mani yang hina. Dan mengapa Yesus itu tidak lahir dari air mani hina. Quranmu tidak punya jawaban itu. Karena jawabannya di dalam kitab Taurat kami, ada di dalam Alkitab kami. Itu. Makanya tadi Pak Sumarlin tidak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak tahu, itu rahasia Allah. Kenapa begitu? Karena itu kebesaran Allah. Itu keajaiban, itu mujizat. Kenapa nggak ada jawaban? Ya karena jawabannya di Alkitab kami. Kalau di Quran tidak jawabannya. Apa jawabannya kira-kira? Saya cuma ingin mendengarkan. Boleh saya nanti masuk? Halo ya. Ya silakan. Jadi itu apa yang disampaikan Bu Sofia itu sangat. Saya sebelumnya permisi dulu. Saya katakan assalamualaikum buat yang Muslim di sini. Itu sangat luar biasa yang disampaikan Ibu Sofiato sampai kepada air hina tentang siapakah Isa Al-Masih yang lahir non biologis dan yang datang dari kalimatullah dan rohullah. Itu sangat luar biasa bahwa dia menyatakan gelar yang luar biasa
sebagai keilahian Isa Al-Masih. Itu saya rasakan luar biasa. Dia tidak berdosa dari mulai Adam, sekarang dan akan datang hanya satu yang disebut yang tidak berdosa, hanya Isa Al-Masih. Jadi siapakah Isa Al-Masih itu kalau bukan Tuhan? Terima kasih, dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kalau begitu. Jadi kalau kalian mengatakan nabi itu suci, kalian tunjukkan datanya dong. Ya, kalau itu loh ketika lahir itu Musa suci, atau terus kemudian Allah berkata, Musa kamu orang yang suci, atau ada Jibril datang sama ibunya Musa, kamu akan mempunyai anak yang suci, kasih nama dia Musa, gitu loh, tunjukin gitu loh datanya. Itu yang sama kayak saya tadi loh, nunjukin datanya. Saya tidak menafsir, ya, saya hanya mengatakan bahwa kamu tidak tahu jawabannya karena jawabannya ada di dalam Alkitab kami. Betul nggak Pak Wahyu Ilahi? Baik, terima kasih sekali Bu Sophia. Kaitannya dengan ayat tadi ya, disebutkan tentang asal penciptaan, yakni mahin. Manusia itu diciptakan dari air yang hina. Di lain ayat dikatakan bahwa setelah diciptakan dari air yang hina, ya, tidak mesti manusia itu menjadi hina, karena wahadainahun najdain. Ya. Pencipta kita memberikan dua hidayah, gitu, dua jalan gitu, untuk dipilih. Makanya di lain ayat dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jiwa itu ada yang beruntung ya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan apa namanya orang-orang surah berapa Pak Marlin dia dibacakan? Aduh, saya tidak ingat ya karena dari 3 surah itu saya sebutkan. Iya, makanya gini Pak Sumalin, kalau saya hanya membacakan begitu tidak pakai ayat, Pak dalil, itu asumsi repot Pak Marlin. Ayo kita mau berbicara jujur kok. Bu Sofi nanti nunjukkan kok. Bu Sofi tidak menafsir apa-apa, tetapi Bu Sofi membacakan nih ayatnya. Ayat ini ya Bu Sofi tidak salah. Bu Sofi benar ya kalau menyatakan bahwa makanya manusia begini itu Pak Marlin, Anda diciptakan dari air yang Anda hina. menggunakan bahasa Arab, tolong itu dalilnya apa, di mana? Kalau pendapat atau itu ya jujur Pak. Ini saya nggak berpendapat ya, tapi kalau Bapak sekalian menganggap saya berpendapat atau menganggap saya berdusta, iya, makanya kalau Bapak nggak berpendapat, tunjukkan dalilnya gitu enak kok Pak. Diskusi dengan orang Kristen tuh enak Pak. Iya, karena nanti ketika kamu baca, saya lupa di surah apa itu ya. Indonesia, kamu tafsir dengan kepala dan kepercayaan kamu. Paham juga kita. Aduh, berarti kayak lebih baik begini. Kita kalau dianggap saya bisa, tunggu, saya menghormati. Iya, tunggu, biar saya kasih tahu. Saya kenalkan sama teman-teman yang belum kenal Sumarlin. Pak Sumarlin ini bukan polemikus teman-teman. Ya, dia akan menjawab apapun pertanyaan kalian sesuai pemahamannya dia, tapi jangan dikerucutkan. Dia bukan polemikus gitu aja. Lanjut. Ya, terima kasih sekali. Tapi juga saya tidak menyalahkan kan kepada Bapak sekalian yang kita dari tidak saya di sini ataupun tidak. Ini, maaf Pak Malin, kita tidak berbicara coba saya Bapak polemikus atau bukan, tidak. Kita berbicara data, sesuatu yang kita sampaikan harus ada dasar dalil. Kan ini pembelajaran Pak. Kita diskusi ini bukan sembarangan gitu loh. Bisa didengar banyak orang, harus ada edukasinya. Oke, setuju Bapak. Gitu loh, Pak. Nanti supaya kami belajar juga Pak Marlin. Pak Marlin ada di sini itu kami juga mau belajar kok. Jadi tenang aja Pak. Tapi harus dengan data, jangan asumsi Pak ya. Bacakan dalilnya di surat apa, surat berapa ya. Ya, terima kasih sekali ya. Saya belum ingat nama surahnya. Apalagi saya kalau ingin tiba-tiba disuruh ingat sesuatu yang belum saya ingat, makin tidak ingat gitu. Mungkin bunyinya seperti apa Pak? Coba saya bantu nanti. Ya. Di ayat itu dikatakan apa namanya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu ayat itu berbeda demikian. Dan memang saya apa namanya? Sangat menyesalkan diri yang saya. Artinya biar saya cari di beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, dan apa namanya, betul-betul celakalah orang-orang yang atau tidak beruntung orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya. Seperti itu. Iya, nanti bisa kita dengan air mani itu apa gitu loh yang ya hubungannya dengan air mani, bahwa air mani itu hina, tetapi manusia itu tidak semuanya hina gitu.
Karena ada orang-orang yang mensucikan Surat dirinya. Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Karena memang di ayat dalam 9 dan 10. pondasi keislaman bahwa manusia ini diciptakan untuk melalui ujian pencipta kita untuk kembali kepadanya. Siapa yang tunduk Ada kepadanya di akan surat berada surga. Asy-Syams. Pak Sumarlin, ada di surat Asy-Syams. Oh ya, wasyamsi wa duhaha ya wal Ayat qamari idza Syamsi wa talaha. duhaha. Ya. Itu kan Ayat berbicara 9 tentang dan manusia 10. juga di situ ya, kaitannya Ya. dengan ayat itu. Asy-Syams itu ayat 9 dan 10. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Saya memang lemah hafalannya. Sangat-sangat lemah. Bahkan saya tidak layak disebut ustadz ya, makanya saya minder kalau disebut ustadz atau apa. Saya bukan ustadz, sama sekali bukan. Sorry, nggak tahu nomor suratnya. Lanjut. Ya, jadi ada dua definisi yang disampaikan Pak Sumarlin. Pertama, kitabnya mengatakan air mani diciptakan dari air mani yang hina. Nah, pemahaman hina ini seperti apa? Terus kemudian ada orang yang tidak hina. Nah, ini gimana? Karena sumbernya saja udah hina, kok kemudian orangnya tidak hina ini teman-teman bisa bisa menarik sebuah pemahaman apa yang ingin Pak Marlin sampaikan. Baik, coba saya jelaskan sedikit. Yang disebutkan ya wajah di situ kan jelas di situ ya. Wajah ala nas summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Kemudian setelah itu dijadikan keturunan-keturunan itu dari air yang hina. Penyebutan bahan kita, ini logik ya, logiknya saya coba bawa Bapak karena logika. Penyebutan bahan yang hina bukan berarti hasil dari bahan itu adalah hina. Contoh, bahan hina misalnya. Kita menganggap misalnya pupuk kotoran itu adalah bahan yang hina. Tapi setelah hina hasil rak hina kita kondi. Gini loh. Anda itu enggak paham. Ya, kamu tahu nggak sperma itu apa? Ini gayanya. Kamu tahu nggak sperma itu artinya apa? Dijelaskan karena dia sudah tahu kemana Pak Sumarlin menjelaskan. Oh, sudah tahu. Saya tuh one step ahead. Iya, kamu belum ngomong itu sudah tahu apa yang kamu omongin. Coba saya ingin dengar. Ini gaya saya. Apa? Ayat, gini loh, pace Kripto. Kamu masih di kilometer. Gini loh. Kamu masih di kilometer 7. Saya itu sudah di kilometer 10. Ya, baik, coba Sepiatul kita sekarang ya. Sekarang kamu jelaskan mengapa Allahmu berkata penciptaan manusia pertama dari tanah, setelahnya keturunannya dari air mani yang hina. Coba kamu jelaskan dulu secara logik apa itu artinya. Ini penjelasan tentang asal usul manusia ya, bahwa manusia supaya tahu diri gitu. Kaitannya tentang apa yang dibicarakan Al-Quran di dalam Alkitab itu kita bukan Amsal 25 bukan ya karena dia tidak sesuai dengan Alkitab Anda. Gini. Lantas kemudian salah gitu. Tidak sesuai Alkitab. Saya mau Anda menjelaskan menurut pengetahuan Anda sebagai Islam. Nanti kami akan jelaskan dengan pengetahuan Alkitab kami. Karena Amsal 25 mengatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Jadi saya mau Anda jelaskan. Apa artinya manusia pertama diciptakan dari debu tanah itu artinya apa? Kenapa manusia pertama itu nggak diciptakan dari besi? Bahkan menurut kitabmu, ya, diciptakan dari 4 macam tanah. Betul enggak, Pak? Dari tanah warna merah, tanah warna putih, tanah warna hijau, dan tanah warna hitam. Dan segala jenis tanah. Iya. Ya, kalau ditanya kenapa tidak diciptakan dari selain itu gitu kan. Ya, saya tidak tahu ya. Ya, kedua, apa artinya mengapa Tuhan memberikan sperma? Ya, kemudian setelah itu keturunan yang lahir dari sperma yang hina. Ya, silakan. Ya, ini saya Kristen tapi tahu ya. Mohon maaf kalau salah ya. Jadi Allah menyuruh malaikat untuk mengambil semua jenis tanah itu adalah sifat dari manusia. Dan warna-warna yang diambil itu adalah bentuk warna kulit. Nanti keturunan Adam itu mempunyai banyak warna kulit.
kulit. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, dan lain-lain. Itu pengertiannya dalam yang saya dengar dari pusat-pusat ya, yang ceramah. Bisa dikonfirmasi, silakan. Jadi itu pemahamannya. Jadi manusia diciptakan dengan jenis banyak macam tanah itu sifat manusia itu. Kalau warna kulit dari Domba, iya bisa dipaham domba. Iya. Kamu tahu nggak kalau ada manusia yang kekurangan pigmen itu, dia disebut manusia yang putih itu apa istilahnya? Budok ya? Atau apa ya istilahnya yang kekurangan pigmen? Albino. Nah, kalau begitu albino itu diciptakan dari tanah apa coba? Tanah sengketa. Itu tanah pasir. Nah, dan menurut Islam juga Tanah sengketa. Tanah sengketa. Dan menurut Islam, tanah putih itu diciptakan untuk khusus bagi nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu diciptakan dari tanah yang putih, berasal dari tanah yang putih yang dari Adam tadi. Jadi segala jenis warna itu diciptakan dari Adam, Adam akan melahirkan keturunannya, dan yang putih itu akan menurunkan para nabi-nabi. Ya, jadi memang mereka itu rasis agar ya. Pak Sumarlin tahu. Hitam Kalau itu sebagai lambang Sofiatul setan. membiarkan Pak Sumarlin lanjut menjelaskan yang sedang dia jelaskan, tidak akan kita sampai ke bicara masalah tanah ini itu. Tapi inilah cara dia. Dia nggak bisa jelasin 2 ayat ini. Dia kok. sudah menjelaskan tadi. Dia sedang menjelaskan dan kamu potong. Itu kelakuan Ini kamu. siapa sih ini baca kripto nih? Pak Pace, sekarang kamu jelaskan mengapa manusia itu lahir dari sperma yang hina. Ayo kamu jelaskan daripada kamu di sini pidato. Coba jelaskan kenapa? Saya memang tugasnya untuk pidatoin kamu, melihat rel kamu diskusi Enggak usah ke sana kemari. Ayo jelaskan, cepat jelaskan aja. Lanjut sudah. Kamu sudah enggak, kalau kamu dikasih waktu 10 menit. Enggak apa-apa, Bapak ceramah dulu sih 10 menit. Silakan. Karena gayanya selalu akan dipotong dengan cara itu dan membuat tidak. Kalau host semua bodoh. Jadi ya, Pak Sumarlin sekali lagi saya jelaskan. Pertanyaan saya bukan hasilnya hina atau tidak hina. Pertanyaan saya, mengapa semua manusia diciptakan dari air mani yang hina? Kenapa dikatakan saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab. Saya tidak tahu. Sudah saya jawab. Ya wes. Bubar. Jadi Pak Sumarlin tidak tahu, itu jawaban yang bagus. Lanjut Bu. Sekarang Pak siapa tadi yang mau ngomong? Tadi saya cerita tentang tanah penciptaan Adam, benar apa salah? Silakan Pak. Ditanggapin. Katanya dia mau pidato, mau khotbah. Coba Pak Sumarlin udah mengatakan nggak tahu. Coba kamu kita mau dengar. Ya, Pak semua tolong di-mute, biarin Pak siapa tadi itu. Pak Pace. Pak Sumarlin udah jujur, nggak tahu ya udah, dia nggak tahu ya sudah, jelas dia jujur. Sekarang kamu Pak Pace, jelasin. Kok diam? Kabur Pak Pace-nya. Mungkin di-mute. Ya mungkin maksudnya Pak Pace tadi supaya kita jangan saling potong-memotong bicara. Ya saya pikir beliau baik juga gitu, bagus ininya. Bahwa supaya tidak tumpang tindih kita berbicara gitu. Nah sekarang yang saya ingin lihat, kami tidak memotong, nggak ada yang memotong, tapi kami menegaskan berulang, bukan memotong. Emang kalau kami memotong Pak Sumarlin, artinya ketika kita bicarakan satu titik topik, kita pindah yang lain, atau kita menangkis, enggak, tapi kita meluruskan, bukan memotong. Baik, Pak Sumarlin. Ya, terima kami kasih, moderator di sini siap selalu memantau, bukan tidak. Iya baik, terima kasih ya. Ya, itu sih jawaban saya sudah saya jawab. Tadi saya tidak tahu ya kalau dikatakan kenapa dari tanah misalnya bukan dari api misalnya, atau kenapa harus dari air mani yang hina kita diciptakan, kenapa misalnya bukan dari air apa yang air kehidupan yang mulia misalnya dan lain-lain gitu. Saya tidak tahu. Terima kasih. Iya, jawabannya tidak tahu ya. Jadi ya biasalah debater muslim kan begitu ya. Debater muslim itu sukanya begitu teman-teman ya. Ditanya apa ya dia nggak tahu gitu ya, itu sudah menjadi kebiasaan ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menanti dan menyaksikan tayangan ini. Dukung terus channel Bang Yol Channel Yolati Prasetyo supaya terus bisa mengudara ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya guys. Salam toleransi NKRI, harga mati. God bless you guys.